Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya Ayu Alfira Pak. Pak, saya mau izin, saya masih kerja Pak. Ayu ya silakan ya Ayu. Iya Pak. Makasih ya Pak. Rahmi jangan lupa apa nih yang ada kelasnya Intan Widuri jangan lupa kelasnya ya. Iya, Pak. Oke, yang lain mengikuti ya untuk presensinya. Oke, saya sapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Oke. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam perkuliahan ini walaupun secara virtual ataupun daring. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar mata kuliah sistem operasi. Adapun topik yang akan kita bahas adalah penjadwalan. Penjadwalan pada proses dalam sistem ataupun sistem operasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan ke materi. Izinkan saya untuk share screen. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk ke topik kita ya, yaitu penjadwalan pada proses, di mana kita kemarin sudah belajar tentang manajemen proses ya. Jadi kita akan kali ini membahas tentang penjadwalannya. Nah, bagaimana si proses itu dijadwalkan, bagaimana dia dilayani, berapa lama menunggu ya sampai dia selesai di proses. Nah, penjadwalan pada CPU terjadi pada sistem operasi yang mempergunakan multiprogramming. Nah, karena ada multiprogramming inilah, maka menjadi penting penjadwalan ya, penjadwalan yang akan dilakukan oleh si CPU untuk menjadwalkan ataupun memproses melayani mana-mana aja proses yang akan kita proses gitu. Nah, kalau nggak multiprogramming nggak mungkin ada penjadwalan ya, karena ada yang masuk aja dilayani, yang masuk dilayani. Kalau udah multiprogramming kan artinya sudah melakukan 2 atau 3 atau lebih kegiatan dalam satu waktu. Ya, misalnya seperti kita ini kan, kita Zoom sekaligus kita mempresentasikan materi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, itu kan juga sama dengan multiprogramming atau multitasking ya, melakukan 2 pekerjaan dalam satu waktu. Nah, maka dari itu penjadwalan dirasa perlu, mana duluan proses yang akan dilayani, mana duluan proses yang akan diselesaikan, mana proses yang akan menunggu sehingga si CPU berjalan seperti layaknya seperti optimal lah dia. Jadinya nggak ada sampai CPU-nya menganggur. Jadi dia dioptimalkan untuk mengerjakan proses-proses untuk membuat PC kita atau komputer kita berjalan dengan baik. Penjadwalan berupa kumpulan kebijakan untuk membentuk proses mana yang harus dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Nah, itu adalah tugas dari si sistem operasi untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan oleh si CPU dan berapa lama proses-proses tersebut berjalan. Tujuan penjadwalan adalah mengusahakan agar CPU tetap sibuk, artinya tetap optimal pekerjaannya. Bukan hanya tetap sibuk ya, artinya jika CPU-nya kosong maka akan diberikan proses-proses yang
tertentu sehingga mengoptimalkan kinerja dari komputer kita. Pada saat CPU menunggu operasi input output, nah kalau kita biar gini kan dia hanya tampil nih di main memory, tapi menunggu proses input artinya mungkin menunggu kita menggerakkan slide atau menunggu kita coret-coret gini kan itu namanya proses menunggu. Scheduler akan menyeleksi proses di main memory yang memiliki status ready untuk dieksekusi. Penjadwalan tipe ini disebut dengan short term scheduler. Scheduler pada short term ini dikenal dengan dispatcher. Jadi artinya penjadwalan yang bersifat pendek atau dekat. Nah, ini adalah tipe-tipe penjadwalannya, ada short term, ada medium term, ada long term. Jadi ada penjadwalan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Ya. Nah, ini adalah kriteria penjadwalan. Yang paling penting dalam kriteria penjadwalan itu adalah fair ya, fairness. Artinya bersifat adil ya. Yaitu proses-proses diperlakukan sama, yaitu setiap proses akan mendapatkan pembagian waktu secara adil. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua adalah utility ya, atau CPU utilization. CPU dikondisikan agar tetap sibuk yang dinyatakan dengan rasio waktu sibuk. Dan ada throughput untuk pada saat terjadinya banyak job yang dikerjakan dalam satu waktu ya, itu dia dalam kondisi throughput artinya. Lalu turnaround time, yaitu banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses sampai selesai, dari mulai menunggu untuk meminta tempat sampai ke dia ke ready queue atau watching time, dan setelah itu dieksekusi dan selesai. Sasaran dari scheduler adalah meminimalkan turnaround ataupun prosesnya ya untuk mengeksekusi sampai selesai. Lalu response time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani sampai ditanggapi, atau waktu tunggu waiting time. Nah, ini ada strategi penjadwalan. Yang pertama ada non preemptive. Non preemptive ini artinya tidak bisa di-interrupt ya, ataupun tidak bisa disela atau tidak bisa digantikan prosesnya. Begitu diberi jatah pemproses, maka prosesor akan tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai atau berjalan sampai selesai. Misalnya ada suatu proses yang besar gitu, yang datang terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada proses yang lebih kecil datang. Nah, yang lebih kecil itu kan harusnya lebih dilayani terlebih dahulu karena tidak membutuhkan waktu terlalu banyak. Nah, akan tetapi kalau memakai penjadwalan non preemptif itu tidak bisa, maka proses yang panjang akan diselesaikan terlebih dahulu, walaupun ada proses yang kedua yang panjangnya hanya segini gitu. Nah, kalau strateginya adalah penjadwalan non preemptif, artinya yang datang pertama akan dilayani sampai selesai, lalu proses kedua dimasukkan untuk dieksekusi. Nah, itu namanya non preemptif. Begitu juga untuk preemptif. Nah ya, kebalikannya. Saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai. Akan dilanjutkan setelah jam atau waktu proses kembali padanya. Nah, misalnya dia ada proses yang panjangnya segini ya. Lalu ada proses kedua panjangnya segini gitu. Nah, lalu diproses oleh CPU yang proses pertama segini. Nah, masuk proses kedua yang panjangnya segini. Maka disela karena si CPU mengidentifikasi bahwasannya proses ini lebih cepat, maka disela atau diinterupsi melanjutkan ke proses yang kedua ini. Nah, begitu proses kedua selesai, maka lanjut ke proses pertama lagi. Seperti itu kalau penjadwalan non preemptif dan preemptif. Nah, kita masuk ke algoritma penjadwalan. Yang pertama itu ada first come, first serve. Artinya ini adalah sama dengan first in, first out. Artinya yang pertama datang akan pertama dilayani. Ini sama seperti antrian pada umumnya ya.
ketika kita mengantri di bank, mengantri di supermarket atau lain sebagainya, maka yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Seperti itu. Itu namanya algoritma first come, first serve. Pertama datang, pertama dilayani. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Nah, artinya proses yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu. Lalu algoritma ini termasuk non preemptif, ya. Artinya seperti yang dijelaskan di sini, bahwasanya proses ini tidak akan bisa disela atau diambil alih sampai proses itu selesai. Maka dia tidak bisa disela, ya. Harus selesai dulu proses yang pertama, lalu masuk ke proses yang kedua. Nah, lalu apa katanya? Average waiting atau AWT-nya tinggi, atau rata-rata waktu tunggunya tinggi. AWT adalah total untuk menunggu dari semua proses dari dibagi jumlah proses. Misalnya ada 3 proses, ya, ada P1, P2, P3 yang meminta layanan CPU. Oke, misalnya ini ada proses nih, ada 3 proses, ya. Ada proses 1, P1 artinya dia datang yang pertama kali, P1. Lalu P2 datang yang kedua, P3 ini datang yang ketiga. Nah, lalu masing-masing proses ini memiliki burst time atau waktu layanan itu berbeda-beda, ya. Yang P1-nya itu memiliki burst time ataupun waktu pelayanan 24 milisecond. Yang kedua 3 milisecond. Yang ketiga sama dengan P2, 3 milisecond juga. Nah, kita akan menghitung waiting time-nya atau waktu tunggunya kepada 3 proses tersebut. Ingat P1 23 burst time, P2 hanya 3 burst time-nya, lalu P3-nya juga 3. Nah, jika urutannya P1, P2, dan P3, maka dibuatkanlah Gantt chart seperti ini. Ya, ini P1 diproses, lalu P2 dan P3. Nah, kita akan hitung waktu tunggu tiap proses. Nah, kita akan menunggu waktu, menghitung ya waktu untuk menunggunya. P1-nya 24 ya burst time-nya. Jadi P1 di sini dikerjakan sampai ke 24. Kita anggaplah 24 milisecond ini, kita anggaplah 24 detik gitu ya. Supaya enak kita mengasumsikannya ataupun menganalogikannya. Nah, sudah selesai P1 sampai 24. Nah, ini kan nggak ada di sela-sela nih. Langsung selesai P1. Nah, di detik ke-24, P2 dilayani. P2 dilayani, P2 ini burst time-nya 3, yang ini 3, maka dia 27 di sini. 24 tambah 3, 27. Selesai P2. Lalu masuk ke P3 di detik ke-27. 27 ini P3-nya udah berapa burst time-nya? 3 juga. Berarti 27 ditambah 3 sama dengan 30. Nah, kita akan menghitung waiting time-nya. Berapa waiting time untuk P1 kira-kira dari Gantt chart ini? Berapa waiting time-nya untuk P1? Atau waktu tunggu? Berapa, Wilda? P1 yang datang pertama, P2 yang kedua, P3 yang datang ketiga. Nah, berapa lama waktu menunggu si P1 untuk dilayani? Ada 3 orang datang, ya. 3 orang datang. Yang satu 24 menit nih, lama dia untuk menyelesaikan transaksinya. Yang satu yang datang kedua 3 menit, yang datang ketiga 3 menit, ya. Ini cuma 3 nih. Kalau di bank kan ratusan ya, sambil 3 aja. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita buat Gantt chart seperti ini, berapa waiting time ataupun waktu tunggu untuk si P1?
0, Pak, karena dia tidak menunggu. Iya, jadi kan dia datang pertama kali, belum ada antrian, ya. Makanya di sini kan sudah jelas, ya kan? 0. Di waktu 0 dia dilayani, berarti kan dia nggak ada ngantri 0. Berarti waiting time-nya 0. Ini kan udah dari 0. Itu logikanya. Nah, kalau yang P2 berapa waiting time-nya? Yang P2 24. 4, Pak. 24, Pak. kenapa 24, 24? Pak. Karena proses P1 sampai 24 menit Ya, misalnya gitu. jadi karena P1 baru selesai di 24, ya, baru langsung dilayani P2-nya di menit ke-24. Anggaplah kasirnya 1 ya. Ini gerbang kasirnya nih. Nah, jadi P1-nya dilayani dulu selama 24, barulah P2-nya dilayani. Nah, lalu kita udah tahu ya, berarti P2 ini adalah 24. Oke. Nah, sudah terjawab P2. Lalu berapa P3? Waktu tunggunya. 27, Pak. Kenapa 27? Karena proses P1. Karena penjumlahan proses dari P1 dan P2, Pak. Iya, jadi di sini kan kita anggap aja di penambahan ya. Ini tambah 0 tambah 24 ya kan? Sini. Berarti di sini 24 udah benar. Lalu 24 ditambah proses dari P2 3 ya. Lalu berarti di sini adalah 27. Maka waktu 7. tunggunya 27. Nah, sampai di P3 ini dia memiliki burst time sebanyak 3, maka ketiga proses ini selesai di waktu 30. Nah, sudah selesai di menit 30. Nah, kita akan hitung waktu rata-rata tunggunya ketiga proses tersebut ya. Walaupun si P1-nya ini menunggunya 0, tapi harus dirata-ratakan berapa per prosesnya itu menunggu untuk dilayani gitu. Jadi rumusnya itu adalah 0 ditambah 24 ditambah 27, lalu dibagi 3. Nah, hasilnya adalah 17. Jadi rata-rata waktu tunggunya untuk algoritma FCFS ini adalah dengan proses yang ini, waktu tunggunya 17 milisecond per proses. Seperti itu. Ya. Nah, lain hal dengan kalau misalnya yang datang itu yang prosesnya kecil terlebih dahulu ya. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, misalnya ya di proses ini yang datang itu yang kecil dahulu. Tapi waktunya sama-sama akhirnya nanti 30. Nah, kita buat coba. Nah, di sini kita anggap P3 datang duluan atau P2 yang datang duluan. Lalu P2, lalu P1-nya datang terakhir ya. Supaya kita gampang menganalogikannya, kita ganti aja nilainya. Ini udah enggak ini udah enggak ini udah enggak ini. Misalnya ini adalah 3 juga. Jadi dengan panjang proses yang sama kita buat hanya saja waktu kedatangannya yang berbeda. P1-nya 3, P2-nya 3, lalu P3-nya 24 ya. Jadi tinggal dibalik-balik saja. Oke, kalau angkanya seperti ini, kita akan buat Gantt chart-nya ya. Berarti ini nilainya juga bukan ini juga bukan ini juga bukan ini. Anggaplah. Oke, yang di sini berapa? Untuk P1 nilainya? P1 0. 0. Ya. Lalu di P2 berapa? Di sini? 3, Pak. 3 ya, karena prosesnya 3. Walaupun kepanjangan ya. Kepanjangan kalau 3 nih, tapi anggaplah dekat ya. Berarti di sini anggap aja panjang kemari 0,
ditambah 3. Oke. Di sini berapa? 6, Pak. 6 ya, 6. karena waktu proses di P2 juga 3, berarti 3 juga tambah 3, maka di sini 6. Oke, lalu selanjutnya di akhir berapa? 30, Pak. 30. Kenapa 30? Karena di P3 dia 24 prosesnya. 24, berarti berapa tambah berapa? Kan proses kan sampai dengan angka, berarti kan Ya, berarti ini kan 6 ya. 6 ditambah dengan 24 sama dengan 30. Ini udah sama. Hasil akhirnya dan hasil awalnya sama karena panjangnya sama. Oke, kita akan lihat lagi waktu tunggunya di sini. Ya, waktu tunggunya kita akan cari lagi. Berapa waktu tunggu untuk P1? 0. 0. Jadilah saya yang pertama pasti 0 waktu tunggunya. Lalu berapa untuk yang P2? 3, Pak. 3 ya. Ini karena 3 ya panjangnya. Nah, lalu P3-nya 6. 6 ya. Berarti lebih sedikit ya waktu tunggu yang didapat dari ketiga proses ini, hanya karena P1 ataupun waktu yang lama itu terakhir datang gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya yang algoritma yang pendek duluan dikerjakan, maka waktu tunggunya tidak sampai lama ya. Sama seperti yang di sebelah sini. Sebenarnya ini ya yang kita kerjakan tadi ya. Ini apanya ya? 0 sampai 3 ya, seperti yang kita buat ini. Lalu ini 6, lalu ini 30. Waiting time-nya juga 0, 3, dan 6. Hasilnya berarti 0 tambah 3 tambah 6, 9 bagi 3. Hanya 3 milisecond per proses. Hanya karena proses yang terpendek atau tercepat dilayani terlebih dahulu. Mengakibatkan waiting time per prosesnya itu menjadi rendah. Dari yang 17 sampai ke 3. Cukup efisien. Itu dia. Tapi ini masih analogi FCFS yang tidak bisa diinterrupt ya, atau tidak bisa disela. Kebetulan proses-prosesnya masuk tidak tentu, kadang yang besar duluan, kadang yang kecil duluan gitu. Oke, ada yang mau ditanya di sini di FCFS ini? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke algoritma selanjutnya atau algoritma kedua, yaitu sort job first ya, atau sort job scheduling SJF. Nah, ini adalah kebalikan dari si FCFS tadi ya. Kalau SJF ini dia akan melayani job-job yang sifatnya pendek ya, atau short. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Yang burst time-nya paling kecil dilayani terlebih dahulu kalau yang ini. Misalnya ada 4 proses ya, ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, P1 ada waktunya sebanyak 6, P2 burst time-nya 8, P3-nya 7, dan P4-nya 3. Nah, proses mana yang lebih dahulu dilayani kalau memakai SJF ini? Proses yang mana, ayo? P4 terlebih dahulu, paling kecil, Pak. Ya, karena P4 dia 3 kan, P4 kita tulis di sini. Lalu yang paling kecil kedua ada P1 ya, yaitu 6, lalu P1 di sini. Lalu yang terkecil ketiga itu ada P3 ya, itu 7.
dan yang terakhir ada P2 dengan panjang 8. Nah, sudah kita buat Gantt chart-nya seperti tadi ya kan. Nah, P4-nya yang pertama kali layani ya, memerlukan waktu P4 ini 3, berarti di sini ditambah 3, tambah 3, lalu di menit ketiga itu masuk P1 ya. P1 berapa prosesnya? 6, berarti 3 ditambah 6. Baru hasilnya adalah 9. Nah, di menit ke-9 sudah mulai dilayani P3 karena P1 sudah selesai. Berapa panjang burst time P3? 7. 9 ditambah 7. Berarti berapa? 16 ya. 9 tambah 7 kan sama dengan 16 ya kan? Nah, di menit 16 lalu lah mulai dilayani P2 yang terakhir ya. Panjang P2 berapa? 8. 8 tambah 16 berapa? 24, Pak. 24. Ini Gantt chart-nya sudah dapat simulasinya. Nah, yang sekarang kita cari adalah waiting time-nya ya. Waktu tunggunya. Berapa waiting time untuk P1? 3. Kenapa 3? Karena jarak dari P4 yang angka 3 sampai dengan 9 itu 6, tapi kok 3 ya? Mana? Ayo. Berapa waiting time-nya? Karena jarak tempuh P4 itu kan Pak dimulai dari angka 3 untuk memulai ke P1. Ya, artinya gini. Kan P4 yang pertama kali datang ya kan. P4 itu burst time-nya 3. Nah, setelah 3 langsung dilayani P1, berarti waiting time-nya adalah 3. Nah, kalau untuk P2 berapa? 16. Berapa? 16, Pak. Kenapa 16? Karena dia pemulaiannya di P3 ke P2 itu kan 16, Pak. P3 ke P2? Kan 6. Dari Gantt chart-nya kan itu kan P3, Pak, dulu. Kan udah 16 akhirnya. Jadi pemulaian dari P2 itu ya 16. Ya, artinya penggabungan dari P4, P1, dan P3 ya. Jadi P4-nya itu ada 3 panjangnya, lalu P1 itu ada 6, dan P3-nya ada 7. Jadi 3 tambah 6, 9, tambah 7, 16. Gitu. Maka P2-nya itu waiting time-nya sebesar 16. Nah, lalu P3-nya berapa? Waiting time-nya? Dan 9. Karena menyelesaikan proses dari P4 dan P1 dulu ya. P4-nya itu ada burst time-nya 3, P1-nya 6. Ya kan? Berarti 6 tambah 3 sama dengan 9. Nah, kalau P4-nya udah pasti berapa? 0, Pak. 0, karena dia tidak ada mengantri, karena dia dilayani duluan, karena dia yang paling kecil burst time-nya. Oke, itu untuk short job first ya. Ada lagi ini di sini ada prioritas scheduling, ada round robin, tapi waktunya nggak sempat, mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Oke, untuk kedua algoritma ini, FCFS dan SJF, ada yang ingin ditanyakan? Jadi, tapi kalau untuk SJF ini memerlukan CPU yang berkualitas tinggi ya, karena dia akan harus memiliki artificial intelligence yang bisa mengidentifikasi proses mana yang pendek, mana proses yang panjang gitu dia. Jadi sehingga waiting time-nya itu bisa kecil per prosesnya. Walaupun kalau digabungin semua ini pastinya 24. Tapi bayangkan kalau yang dilayani dulu si P1-nya yang 6, 8, pasti waiting time-nya itu jauh lebih tinggi gitu. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Yang untuk baru yang bergabung silahkan isikan presensi di kolom chat ya, sehingga nanti berikut yang belum memberikan
kelasnya dan NIM-nya harap diulangi ya, supaya lengkap datanya, supaya bisa saya pilih dari kelas mana saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pas, Pak. Pas ya. Iyalah, karena si Rama mau beli takjil dia. Mau beli takjil dulu Pak, untuk buka puasa. Udah dulu lah katanya. Si Septria lagi jualan dia. Masih banyak yang beli Pak katanya. Masih banyak Pak, harga emas naik katanya. Kami untuk lebaran. Oke, mungkin itu aja ya dari saya di mata kuliah sistem operasi ini. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya ucapkan selamat menjelang berbuka puasa bagi yang menjalankan. Thank you for your attention. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, boleh leave. See you. See you too.